Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya yang hadir. Yang saya hormati Mr. Ayi as a Director dari Global Islamic School Serpong, dan Miss Rosa Fauzia yang saya hormati, Miss Rosa Fauzia Pramundari as a Principal. Yang saya hormati Miss Dian Purnamasari as a Head of Research and Development. Yang saya hormati Ibu Mariana Bilung sebagai penilik Sekolah Dinas Kota Tangerang Selatan. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu wali murid, parents Sekolah Global Islamic School. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita saling bersilaturahim ya Bu. Kita saling bersilaturahim, kita saling bersilaturruh, dan hari ini bismillah kita sama-sama belajar. Saya belajar dan saya juga ingin mengajak ayah dan bunda semuanya untuk kita sama-sama belajar. Kita bermujahadah agar hari ini kita bisa menjadi sosok orang tua yang dicintai oleh putra-putri kita. Sosok orang tua yang sangat dirindukan. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada pagi hari ini adalah satu pertanyaan yang sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sering sekali ada dalam hati kita, para orang tua. Am I a toxic parents? Apakah kita seorang orang tua yang toksik? Saya yakin ayah dan bunda semuanya sudah memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Saya yakin ayah dan bunda sudah mengusahakan yang terbaik untuk putra-putri kita. Tetapi terkadang ada sesuatu yang tidak kita sengaja, yang itu justru bisa membunuh karakter putra-putri kita, atau itu justru bisa menyakiti putra-putri kita. Bismillah, kita hari ini sama-sama belajar Bapak Ibu untuk kita mengetahui apakah kita sebenarnya seorang orang tua yang toksik atau kita seorang orang tua yang mindful. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang toxic parenting, kita mengingat kembali apa sih itu parenting. Parenting adalah pola pengasuhan atau pola mendidik anak agar tumbuh menjadi anak yang baik dan sehat. Jadi parenting adalah polanya. Apakah pola kita selama ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pola pengasuhan kita selama ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh putra-putri kita? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengajak ayah dan bunda untuk kita sejenak melihat satu video ini, yang semoga dengan video ini kita bisa sama-sama bermujahadah untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita. Kita flashback kembali ke satu momen di mana kita begitu mengharapkan kehadiran putra-putri kita. Dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam rahim seorang wanita itu
hadir buah hati yang begitu luar biasa, yang begitu kita cintai, yang begitu kita dambakan. Pada saat putra-putri kita masih ada dalam kandungan kita merasa begitu bahagia. Janin kita terus berkembang, atas izin Allah menjadi segumpal darah, dan atas izin Allah dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Semakin hari semakin bertambah kecintaan kita untuk putra-putri kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rob, jadikanlah anak yang hamba kandung ini menjadi qurratu a'yun. Kita begitu bahagia. Kita bahagia menantikan kelahiran putra-putri kita. Putra-putri kita terus berkembang dari segumpal daging menjadi tulang belulang. Kita mulai merasakan gerakan putra-putri kita. Kita mulai merasakan tangannya. Kita mulai merasakan tendangannya. Dan semua gerakan dari janin yang ada dalam rahim kita itu membuat kita sangat bahagia. Putra kita, putri kita terus berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada putra-putri kita. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Semakin besar, semakin berkembang, dan kita semakin mencintai putra-putri kita. Kita menanti hari kelahirannya. Kita membayangkan setiap hari-hari yang kita lewati bersama putra-putri kita menjadi hari-hari yang indah. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Kita bayangkan putra-putri kita, Bu, sebelum dilahirkan dan pada saat lahir ke dunia, kita begitu bahagia menyambutnya. Lelah kita, rasa sakit kita, semuanya hilang karena kita melihat wajah lucu dari putra-putri kita. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Itu harapan kita. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih, putra-putri yang solihah, menjadi anak-anak yang menjadi pecinta Allah dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab kita bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah harapan kita. Baik. Gak apa-apa ya Bun, kita sedikit mengharu biru, kita ingat kembali, refresh kembali wajah putra-putri kita ketika putra-putri kita dilahirkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah perasaan bahagia itu sama seperti saat ini perasaan yang kita rasakan? Pada saat putra-putri kita dilahirkan, kita begitu bahagia menyambutnya. Apapun tingkahnya membuat kita sangat bahagia.
Tetapi ketika berlalu setahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, putra-putri kita mulai berkembang, apakah perasaan kita masih sama? Atau kadang-kadang kita juga pernah merasakan kita itu jengkel sekali dengan putra-putri kita. Kadang-kadang kita merasa benci sekali dengan putra-putri kita. Apakah kita pernah merasakan itu? Jika kita pernah merasakan itu, yuk kita kembalikan lagi niat kita. Niat kita ingin mempunyai putra-putri yang solih dan solihah. Kita ingin mempunyai putra-putri yang menjadi sebab kita bisa mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah satu komitmen, kita setuju dengan satu perjuangan panjang. Mendidik anak adalah jihad fisabilillah. Mendidik anak adalah satu pekerjaan yang kita lakukan seumur hidup, yang setiap detiknya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dosa-dosa yang tidak bisa ditebus oleh ibadah yang lain, tetapi istimewanya ada dosa-dosa yang bisa ditebus dengan lelahnya kita untuk mendidik putra-putri kita. Saya ingin mengucapkan barakallah kepada ayah dan bunda semuanya. Ayah dan bunda sudah melakukan yang terbaik, ayah dan bunda sudah mengusahakan yang terbaik. Tidak ada ceritanya seorang ibu yang gagal. Yang ada adalah seorang ibu yang harus terus belajar. Dan saat ini kita terus belajar lagi, belajar terus dan terus belajar. Karena sejatinya kehidupan ini adalah sekolah yang terlama dan terpanjang. Baik, apa itu toxic parents? Toxic parents adalah orang tua yang berperilaku toksik dalam hal pengasuhan. Jadi kalau toxic parents ini adalah orang tuanya, adalah kitanya. Nah, apa bedanya toxic parent dengan toxic parenting? Nah, kalau toxic parent itu adalah orang tuanya, tetapi kalau toxic parent ini adalah penerapan pola asuh orang tua yang mengacu pada perilaku yang tidak baik dan berdampak buruk bagi anak, baik secara mental maupun fisik. Nah ini, jadi pola asuhnya kita. Kalau toxic parenting, pola asuhnya kita yang salah. Jadi apa yang kita lakukan ke anak-anak itu terkadang yang menjadi sesuatu yang justru bisa membunuh karakter anak kita atau justru tidak memunculkan potensi baik dari putra-putri kita. Nah, kemudian apa sih ayah bunda ciri-ciri dari toxic parenting ini? Toxic parents. Ciri-ciri dari toxic parents itu yang pertama adalah sumbu pendek. Nah, ini sumbu pendek. Ketika kita mendengar sumbu pendek, ini kita langsung teringat ya Bun ya. Mungkin 1 jam yang lalu, mungkin 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kita pernah nih melakukan ini. Sumbu pendek. Jadi kita gampang sekali terpicu amarah kita. Sebenarnya Bun, sumbu pendek ini kalau menurut psikologi adalah sebuah sinyal bahwa tubuh kita ini sedang mengalami kelelahan. Jadi harmoni dalam tubuh kita ini sedang mengalami kelelahan. Jadi supaya kita tidak cepat sumbu pendek, maka kita ini tadi mengatasi kelelahan kita. Dengan apa Bu caranya mengatasi kelelahan kita? Nah ini. Jadi kadang-kadang dalam 1 hari ini kita pengen menghandle semuanya. Bener Bu? Kita pengen anak-anak kita ini pagi-pagi sudah rapi. Kita pengen anak-anak kita ini pagi-pagi sudah sarapan. Kita pengen anak-anak kita ini semuanya sudah mendapatkan yang terbaik di pagi hari. Nah, padahal semuanya itu butuh proses. Kita juga butuh jeda untuk istirahat. Maka yang kita lakukan adalah lakukan apa yang masih bisa dalam kendali kita. Jadi kalau yang sesuatu yang bisa dalam kendali kita,
itu kita lakukan. Tetapi sesuatu yang di luar kendali kita, itu kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa, Bun? Tugas kita adalah dalam Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita diciptakan Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Ibadahnya kita seorang ibu dengan mendidik anak. Ibadahnya kita seorang ibu dengan kita berjihad di rumah tangga, dengan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, pelayanan yang terbaik untuk anak kita, kasih sayang yang terbaik untuk anak kita yang kita bisa. Tetapi untuk hasil itu kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang yang bikin seorang ibu itu lelah, kita pengen anak kita itu the best in everything. Anak kita itu jadi yang terbaik di semua hal. Matematikanya bagus, kemudian olahraganya bagus, seninya bagus, kemudian dia berani untuk tampil ke depan, public speakingnya bagus dan lain-lain. Kita terlalu pengen menuntut yang sempurna. Nah ini yang membuat akhirnya kita menjadi lelah. Ada banyak kebocoran energi yang luar biasa di situ. Sehingga ketika kita sudah lelah, maka ini adalah celah setan untuk masuk. Jadi ada proyek besarnya setan itu untuk menghancurkan generasi kita, untuk menghancurkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa, Bu? Dengan dirusak dulu ibunya. Dirusak dulu ibunya. Wanita ini paling gampang dirusak, Bu. Terutama kita para ibu. Dengan apa? Dengan dihadirkan rasa lelah. Dihadirkan rasa lelah dalam diri kita. Dibuat lelah kita. Setelah kita lelah, kemudian kita diambil rasa syukurnya. Ketika kita sudah diambil rasa syukur kita lupa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan putra-putri yang begitu luar biasa. Allah sudah menganugerahkan, menghadirkan putra-putri yang selama ini kita idam-idamkan. Kita lupa bersyukur tentang itu. Ingatnya apa, Bun? Kita ingatnya adalah keburukan-keburukannya saja. Kita ingatnya adalah kekurangan-kekurangannya saja. Kita ingatnya adalah nilai-nilainya yang tidak A. Nah itu, kita lupa bersyukur. Ketika kita sudah lupa bersyukur, dicabut rasa syukur kita, maka dicabut rasa welas asih kita. Setelah dicabut rasa welas asih kita, maka yang ada adalah kita menjadi seorang orang tua yang toksik, sangat toksik. Yang seharusnya orang tua itu bisa menjadi rumah yang damai untuk putra-putrinya. Betul ya Bunda? Seharusnya kita itu menjadi rumah yang paling damai untuk putra-putri kita. Seharusnya kita menjadi orang yang paling dirindukan oleh putra-putri kita. Tetapi terkadang karena kita tadi menjadi orang tua yang toksik, akhirnya apa? Akhirnya putra-putri kita justru malah males untuk ketemu dengan kita. Pernah nggak, Bun, menghadapi satu momen di mana putra-putri kita itu lebih senang mengunci diri di kamar daripada ngobrol sama kita? Pernah? Jika demikian, kita flashback kembali, Bun. Jangan-jangan selama ini kita melakukan hal-hal yang toksik untuk putra-putri kita, sehingga yang seharusnya putra-putri kita itu nyaman dengan kita, justru malah nyaman berada di ruangannya sendiri, nyaman dengan gadgetnya, nyaman bersama teman-temannya. Nah ini nanti yang insya Allah kita akan pelajari bersama. Sumbu pendek. Bagaimana supaya kita tidak menjadi sumbu pendek. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah self-center. Kita menjadi self-center. Kita berfokus pada diri kita sendiri. Kita menjadikan anak itu adalah pemuas ego kita. Mungkin di antara kita mungkin ada dulu yang bercita-cita ingin menjadi dokter atau bercita-cita menjadi sesuatu yang kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Akhirnya apa?
Akhirnya kita menjadikan putra-putri kita ini sebagai pemuasnya ego kita. Kalau ayah dan bunda dulu nak tidak bisa mendapatkan ini, maka kamu sekarang harus bisa mendapatkan ini. Kalau ayah dan bunda dulu nak tidak bisa jadi dokter, maka kamu sekarang harus jadi dokter. Atau mungkin ayah dan bunda mungkin sudah menjadi seorang dokter, maka ayah dan bunda mewajibkan semua anak-anaknya untuk menjadi dokter pula. Nah, keluarga kita adalah keluarga dokter, maka kamu harus jadi dokter juga. Jangan sampai malu-maluin. Nah ini Bu, ini adalah salah satu ciri-ciri dari toxic parent, yaitu self-center. Kita berfokus pada diri kita sendiri. Kita berfokus pada keinginan kita sendiri. Kita lupa bahwa putra-putri kita ini juga adalah seorang individu yang utuh. Memang putra-putri kita lahir dari rahim kita, tetapi putra-putri kita ini adalah satu individu yang utuh, di mana putra-putri kita juga punya keinginan sendiri. Putra-putri kita punya personality sendiri. Putra-putri kita punya cita-cita sendiri, dan lain sebagainya. Dan kita, tugas kita adalah mendidik putra-putri kita saja. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik yang kita bisa. Karena sejatinya putra-putri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan terhadap putra-putri kita. Nah, kemudian yang ketiga Bun, tidak tepat handle anak. Nah ini adalah ciri-ciri toxic parents yang ketiga, tidak tepat handle anak. Contohnya gimana Bun? Tidak tepat handle anak. Misalkan yang sering kita alami, putra-putri kita sedang tantrum, nangis, rewel. Nah ini sering kita hadapin ya Bun ya. Putra-putri kita nangis, tantrum, rewel. Nah senjata kita apa Bun? Kalau di zaman sekarang, senjata kita biasanya langsung kita kasih gadget. Nah, jadi seolah-olah kita menjadikan gadget itu sebagai pil penenang untuk putra-putri kita. Nah, padahal sebenarnya ketika seorang anak itu menangis, nah menangis ini adalah ekspresi jiwanya. Dan setiap tangisan itu punya makna. Bisa jadi anak kita menangis karena mengantuk. Balita, bayi menangis. Terkadang ketika kita ajak jalan-jalan, mungkin ya Bu ya, jalan-jalan di mall, tiba-tiba anak kita rewel, mengantuk. Sebenarnya anak kita hanya butuh tidur. Tetapi apa yang kita berikan? Malah kita kasih obat penenang berupa gadget. Misalkan putra-putri kita menangis karena lapar. Seharusnya yang kita lakukan apa? Kita tanya, kamu pengen apa nak? Kamu lapar? Pengen makan? Ayo kita makan bersama. Sebenarnya anak-anak hanya butuh kita Bun. Anak-anak hanya butuh ditemani. Anak-anak hanya butuh kehadiran orang tuanya. Anak-anak butuh kehadiran orang tua yang damai hatinya. Jadi sebenarnya gadget itu bisa kita singkirkan jika kita benar-benar menghadirkan diri kita untuk anak dengan hati yang damai. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dari toxic parent adalah terlalu suka mengontrol. Nah ini, semua ada dalam kontrol kita, semua ada dalam kendalinya kita. Misalkan anak kita berteman dengan siapa, anak kita kemudian pergi dengan siapa, kemudian anak kita harus menggunakan baju apa dan lain sebagainya, tanpa kita menanyakan apa nak yang kamu inginkan, apa nak yang kamu butuhkan. Dan kadang-kadang ketika kita menjadi seorang orang tua, ketika anak-anak kita menghadapi satu masalah di luar, kadang-kadang kita terlalu menghadirkan diri kita untuk masuk di dalam masalahnya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya anak-anak menjadi anak-anak yang tidak mandiri. Semuanya itu tergantung sama ayah dan bunda.
Semuanya tergantung kepada kita. Padahal kid need birth experience. Jadi terkadang anak-anak itu butuh pengalaman yang gak menyenangkan, Bu. Terkadang anak-anak itu perlu merasakan jatuh agar dia tahu kalau melakukan hal tersebut itu mengakibatkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Terkadang ketika di sekolah anak-anak mengalami bulian. Nah, ini kadang-kadang yang sering terjadi ya, Bun ya. Anak-anak di sekolah mengalami bulian. Atau mungkin ketika putra-putri kita di sekolah ada sesuatu yang membuat dia itu nggak nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya kita sebagai orang tua, kita langsung hadir ke sekolah, kemudian kita protes ke guru, kemudian kita mungkin memarahi anak yang membuli putra-putri kita tanpa kita tanyakan sebenarnya permasalahannya ini apa. Nah, terkadang ketika kita terlalu banyak ikut campur dalam permasalahan anak, ini menyebabkan anak itu tidak mandiri. Dan ini adalah salah satu dari toxic parents. Akhirnya apa, Bun? Ketika nanti putra-putri kita dewasa, putra-putri kita tidak punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika putra-putri kita menghadapi masalah, gak apa-apa. Kita kasih ruang dulu untuk putra-putri kita menyelesaikan masalahnya dulu. Kalau dia benar-benar sudah mentok, sudah gak bisa menyelesaikan permasalahannya, maka baru kita memberikan solusi. Kemudian yang kelima adalah selalu menyalahkan. Nah ini, Bu. Kadang-kadang kita secara tidak sengaja kita itu suka bilang begini ke anak, tuh kan kakak sih. Nah, kemudian kita selalu bilang, nah gara-gara kakak nih. Nah seperti itu. Jadi kata-kata kita yang sederhana ini, Bun, terkadang bisa menorehkan satu luka batin yang luar biasa ke anak. Jadi anak merasa, oh kok aku disalah-salahkan terus ya. Mama itu gak menghargai aku, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku tetap disalahkan. Terkadang adik menangis, kita menyalahkan kakaknya. Terkadang adiknya jatuh, kita menyalahkan kakaknya, padahal kakaknya belum tentu bersalah. Nah di sini, jadi ketika kita menyadari bahwa putra-putri kita ini adalah amanah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lebih berhati-hati, Bu. Ketika kita berkata-kata, kita jangan pernah langsung menyalahkan putra-putri kita. Tanya dulu, apakah benar putra-putri kita bersalah atau mungkin dia tidak sengaja. Kalau memang putra-putri kita ini ternyata tidak sengaja, maka yuk kita perbaiki bersama-sama ya, Nak. Kita katakan demikian, Bu. Kalau memang putra-putri kita tidak sengaja, mungkin menyenggol adiknya, akhirnya adiknya jatuh, maka yang kita lakukan adalah, Yuna, kalau jalan lebih hati-hati lagi, adiknya mungkin bisa digandeng ya. Nah, dengan kata-kata yang sederhana ini akan membangun hubungan yang baik antara si kakak dengan adiknya. Terkadang, Bun, kita sering kalau dalam keluarga, kita sering mengalami dua orang anak kita, putra dan putri kita, kakak beradik ini selalu gak akur. Nah, kakaknya gak akur sama adiknya, adiknya gak akur sama kakaknya. Bisa jadi penyebabnya itu adalah diri kita. Bisa saja kita melakukan salah satu dari ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang keenam, ciri-ciri dari toxic parent adalah sering mempermalukan anak. Nah ini, terkadang kita itu suka nggak sadar, kita suka mempermalukan anak kita. Saya ingin mohon izin bercerita tentang satu kasus. Ada seorang klien yang bercerita kepada saya bahwa putri beliau ini dahulunya adalah seorang anak yang baik, seorang anak yang nurut. Tetapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia menjadi seorang anak yang sering membantah. Perilakunya menjadi berubah. Nah,
Ternyata setelah konseling, sebabnya adalah pada satu pertemuan sang ibu ini tidak sengaja bercanda dengan bunda yang lain, bercerita karena saking sang ibu ini kagum dengan anak dari sahabatnya beliau, memujinya terlalu berlebihan, Bun. Jadi sebenarnya kata-katanya sederhana. Wah, anaknya bunda ini hebat sekali, matematikanya bagus, yang lain juga bagus, pelajaran yang lain juga bagus, hebat sekali, belajarnya rajin, lesnya rajin. Ini nih si kakak suruh les gak mau, suruh les males. Gara-gara kata-kata yang sederhana ini, Bun, itu bisa merubah karakter anak yang tadinya baik, anak yang tadinya nurut. Akhirnya apa, Bun? Karena sakit hati dibanding-bandingkan, akhirnya apa? Percuma kok saya jadi anak yang baik. Saya jadi anak yang baik, tetap aja ibu saya nggak lihat, tetap aja ibu menceritakan yang jeleknya saya, yang males les dan lain-lain. Bisa jadi anak kita personality genetiknya bukan seorang pemikir, tetapi bisa jadi personality genetiknya itu adalah seorang pemusik. Dia hobi di seni, dia hobi di olahraga, makanya dia nggak enjoy untuk les matematika. Nah ini, jadi ternyata akar permasalahannya yang membuat sang anak ini tadi berubah adalah dari sang bunda. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri dari toxic parent adalah merasa bersaing dengan anak. Nah ini, gimana Bun? Kok bisa orang tua merasa bersaing dengan anak? Contoh simpelnya adalah, misalkan nih Bun, kita mungkin sering lihat di media sosial. Mungkin ini adalah sebuah candaan, tetapi sebenarnya candaan ini adalah salah satu bentuk dari toxic parents. Misalkan seorang bunda mempunyai anak perempuan. Nah, ketika anak perempuan ini terlalu dekat dengan ayahnya, akhirnya sang ibu merasa cemburu. Akhirnya sang ibu merasa apa-apa kok si kakak, apa-apa si kakak. Jadi ada satu konten yang menyebutkan bahwa definisi melahirkan saingan sendiri. Ini bahaya Bun. Walaupun ini adalah sebuah candaan, tapi ini adalah bentuk dari toxic parents. Putra-putri kita, mau itu putra maupun putri, itu adalah darah daging kita, bukan saingan kita. Darah daging kita yang seharusnya kita dukung, darah daging kita yang seharusnya kita fasilitasi dengan fasilitas yang terbaik yang kita bisa. Nah, ini adalah 7 dari ciri toxic parents. Mengutip dari European Journal of Sociology and Anthropology, karakter atau sifat anak ditentukan dari bagaimana ia dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Ternyata kita mempunyai peran yang sangat besar dalam perkembangan putra-putri kita dan menentukan karakteristiknya. Di sini adalah salah satu bagian pertumbuhan otak pada janin. Di usia 25 hari, kemudian di usia 35 hari, berkembang di usia 40 hari, 60 hari, dan di usia 4 bulan, janin sudah bisa mendengar. Putra-putri kita itu sudah bisa mendengar sejak dalam kandungan, Bu. Maka yang harus kita lakukan, parenting kita itu sebenarnya dimulai dari sejak putra-putri kita berada di dalam kandungan, bukan dimulai ketika putra-putri kita lahir ke dunia. Jadi semuanya dimulai sejak putra-putri kita berada di dalam kandungan. Struktur telinga janin itu sempurna pada usia 24 minggu. Akan tetapi pendengarannya sudah mulai timbul di usia 16 minggu. Ini kenapa kalau kita muslim, ketika kita mengandung, kita dianjurkan untuk banyak-banyak kita membaca Al-Quran, dianjurkan untuk kita membaca sholawat, dianjurkan untuk kita berzikir. Karena apa? Itu adalah parenting pertama
lakukan. Dan kemudian ada dua fakta yang harus kita ingat Bapak Ibu. Berdasarkan penelitian, kortisol atau hormon stres yang tinggi pada ibu hamil dapat masuk ke janin melalui plasenta, lalu ke otak bayi sehingga bayi pun merasakan stres dalam kandungan. Jadi ketika kita merasakan stres pada saat mengandung, bayi kita itu juga merasakan, Bu. Dan janin yang mendapatkan level hormon kortisol yang tinggi dari ibunya saat dalam kandungan, ketika dewasa menjadi mudah stres berlebihan. Nah ini yang menjadikan putra-putri kita itu menjadi tidak percaya diri. Kemudian putra-putri kita itu menjadi karakteristiknya tidak maksimal, tidak tergali maksimal dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah tahapan prosentase sambungan neuron pada anak. Ketika usia kandungan 120 hari, maka ruh ditiupkan. Ketika ruh itu ditiupkan, ada 100 miliar sel neuron yang Allah berikan kepada putra-putri kita. Jadi kita diberikan modal yang sama ketika di 120 hari kehamilan itu berupa 100 miliar sel otak. Nah, tetapi Bun, 100 miliar sel otak ini belum berkembang dengan sempurna. Nah, kemudian pada saat bayi kita lahir, itu sambungan neuronnya baru berkembang 25%. Nah, kemudian pada saat 6 bulan, sambungan neuronnya berkembang 50%. Kemudian pada saat 3 tahun, sambungan neuronnya berkembang 85%. Kemudian pada saat 6 tahun, sambungannya mencapai 95%. Inilah yang kita sebut dengan golden age, masa keemasan putra-putri kita. Di mana di masa keemasan ini kita bisa membentuk karakteristik putra-putri kita menjadi seperti apa. Nah ini adalah gambar dari sambungan otak manusia. Mohon izin videonya. Neuron dengan perbesaran 10.000 kali. Inilah sel otak manusia. Otak kita terdiri dari ratusan miliar sel otak atau neuron. Setiap sel saling terhubung dengan ribuan sel lain melalui sambungan-sambungan dari cabang sel. Dari setiap sambungan memberi kita informasi untuk menjawab pertanyaan tentang siapa diri kita. Saat anak-anak, sambungan-sambungan itu masih terus dibangun, seperti tanaman yang merambat kemana-mana. Sel-sel otak seperti ini sedang menumbuhkan sambungan-sambungannya secara terus-menerus dan menjangkau sel-sel yang lain. Dengan belajar bersepeda, seorang anak membuat sambungan pada suatu area kecil di otak. Dengan belajar kata-kata baru atau menangkap bola, seorang anak membuat area sambungan baru. Untuk hal-hal yang sulit seperti belajar menulis, hanya dengan melakukan hal yang sama berulang-ulang, sambungan itu menjadi kuat. Pada akhirnya, sambungan itu tetap mengakar pada diri kita selamanya. Insya Allah. Jadi maha besarnya Allah, Bu, menciptakan otak kita dengan begitu luar biasanya. Dan proses sambungan sel ini bisa maksimal ketika anak kita usia balik. Jadi ketika anak kita berusia 6 tahun itu sudah 95%. Dan kemudian menjadi 100% sampai putra-putri kita balik. Nah ini, saya ingin mengajak ayah dan bunda semuanya untuk kita merenung selama masa golden age putra-putri kita, apa saja yang sudah kita berikan untuk putra-putri kita. Mohon izin saya berkisah tentang seorang ibu yang beliau adalah seorang saintis. Beliau bernama Liz Elliot, PhD, seorang pakar biologi dan anatomi sel
dari Chicago Medical School, Amerika Serikat. Pada saat beliau mempunyai seorang bayi, beliau meneliti bagaimana perkembangan otak bayi. Beliau meletakkan alat pengukur gelombang otak bayi untuk mengetahui perkembangan dari bayi beliau. Ketika tidak sengaja sang bayi menendang salah satu kabel dari alat tersebut, Ibu Elis dengan spontan berkata "no", berteriak. Ternyata apa Bapak Ibu yang terjadi? Ternyata di layar terlihat sel otak tadi menggelembung dan kemudian pecah. Ternyata satu bentakan saja, kata-kata "no" ini bisa membunuh sel otak bayi kita. Bagaimana dengan bentakan-bentakan kita setiap hari? Dengan teriakan-teriakan kita setiap hari? Berapa puluh ribu atau mungkin berapa miliar sel otak anak kita yang mati, yang pecah karena bentakan kita. Ibu Elis Elliot PhD mengatakan mungkin kesedihan ini hanya saya saja yang menanggungnya sebagai seorang ibu dan sekaligus sebagai saintis. Saya menyaksikan saraf otak anak saya hancur oleh teriakan saya sendiri, ibunya. Semoga ini juga bisa menjadi renungan untuk kita semuanya. Bisa jadi selama ini kitalah yang membunuh sel-sel otak putra-putri kita. Bisa jadi selama ini kitalah yang menjadi penghambat pertumbuhan dari putra-putri kita. Izin saya bercerita satu kisah dari Ummu Al-Fadl. Suatu ketika aku menimang seorang bayi. Rasulullah kemudian mengambil bayi itu dan menggendongnya. Tiba-tiba bayi itu pipis dan membasahi pakaian Rasulullah SAW. Segera saja aku renggut dengan kasar bayi itu dari gendongan Rasulullah, dan Rasulullah SAW pun menegur, pakaian yang basah ini dapat dibersihkan oleh air, tetapi kekeruhan dalam jiwa sang anak akibat rembutanmu yang kasar itu tidak dapat dibersihkan. Insya Allah. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita para orang tua agar kita berperilaku yang lemah lembut untuk putra-putri kita. Mohon izin, saya mengajak ayah dan bunda melihat satu kisah lagi. Gak apa-apa ya bun, hari ini kita banyak berkisah. Kita banyak berkisah hari ini tentang satu kisah nyata, yaitu seorang putri yang mencoret mobil orang tuanya. Jadi ini adalah satu kisah nyata bun yang terjadi, bahwa pada saat itu ketika kedua orang tua dari sang putri ini sedang bekerja, sang putri ini tiba-tiba ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya karena rasa sayangnya. Karena dia senang menggambar, ayah bunda, jadi dia menggambar, tapi menggambarnya di mobil orang tuanya, mobil kesayangan orang tuanya. Sebenarnya tujuannya adalah memberikan hadiah karena rasa sayang.
Tetapi namanya anak-anak ya Bun, anak-anak kadang-kadang tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan yang baik. Dia hanya melakukan apa yang dia pikirkan. Kemudian pada saat orang tua dari putri ini pulang ke rumahnya, mendapati mobilnya sudah dicoret-coret oleh sang anak. Sang putri dengan riang mengatakan, "Ayah bunda, putri punya kado untuk ayah bunda. Putri pengen kasih hadiah, ini karyanya putri, ini gambaran putri, ini gambar keluarga kita." Tetapi apa yang dilakukan oleh ayah dan bunda ibu? Ayah dan bunda putri marah, kemudian langsung memukul putri dengan membabi buta. Kita bayangkan tubuh kecil yang begitu mungil dipukul dengan pukulan yang begitu keras, dengan emosi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sang putri kecil ini akhirnya pingsan. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua? Orang tuanya mengatakan bahwa biarin aja, biar tahu rasa. Pernahkah kita melakukan itu? Kita berkata kepada putra-putri kita, iya biar tahu rasa. Akhirnya singkat cerita, ketika malam hari tiba, sang putri demam. Dan pada saat demam ini, orang tua baru sadar bahwa sang anak ini butuh pertolongan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dokter mengatakan bapak dan ibu, putra bapak dan ibu harus segera kita operasi untuk amputasi karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Insya Allah. Di situ baru terjadi penyesalan bahwa karena sebuah emosi yang tidak terkendali, akhirnya kita menyakiti putra putri kita. Seorang anak yang sebenarnya sangat mencintai kita, orang tuanya sangat mencintai kita, ingin memberikan kado hadiah untuk kita, tapi justru mendapatkan perlakuan yang sangat kasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi self reminder untuk kita lebih bisa mengendalikan emosi kita. Sebuah barang itu bisa dibeli Bapak Ibu, tetapi kebahagiaan putra-putri kita itu jauh lebih berharga. Di sini untuk closing kita, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk kita sedikit belajar tentang level emosi. Jadi di sini ada beberapa level emosi. Kalau dalam tazkiyatun nafas itu ada nafas yang namanya lawamah, kemudian ada nafas namanya amarah, ada nafas namanya mutmainnah. Nafas yang namanya lawamah ini Bun, itu sangat dekat sekali dengan depresi. Isinya nafas lawamah ini apa Bun? Isinya adalah apatis, sedih, takut. Nah, ketika ini tidak kita kendalikan, maka akan jatuh ke nafas yang di bawahnya, yaitu depresi. Dan kemudian nafas amarah, ini yang berbahaya, yang menjadikan kita itu bisa jadi monster untuk putra putri kita, yang bisa menjadikan kita itu seperti ayah dari sang putri tadi. Karena kita hilaf, karena kita tidak bisa mengendalikan amarah kita, kita akhirnya menyakiti putra putri kita. Dan itu sering terjadi setiap hari. Terkadang kita menyakiti secara verbal, terkadang juga kita menyakiti secara perbuatan kita. Nafas amarah ini isinya apa Bun? Isinya adalah rakus, kemudian marah, dan sombong. Rakus, marah, sombong. Ini 3 sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sebagai orang tua kita merasa sombong, kita merasa derajat kita itu lebih tinggi dari anak-anak kita. Sehingga apa? Kita tidak mendengarkan putra-putri kita. Sebenarnya putra-putri kita pengen mengungkapkan apa yang dia inginkan. Tetapi karena kita sombong, kita merasa sebagai orang tua, kita merasa lebih berhak untuk menentukan kehidupan putra-putri kita.
Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi seorang orang tua yang toksik. Kemudian nafas yang ketiga adalah nafas mutmainnah. Nafas mutmainnah ini adalah zona ikhlas. Nah, zona ikhlas ini terdiri dari semangat, kemudian menerima, damai, dan pencerahan. Baik, sebenarnya masih banyak sekali Bapak Ibu pembahasan yang masih ingin kita bahas di sini, tapi dikarenakan waktu juga yang memisahkan kita, maka insya Allah kita akan membahas di pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Jika ada kesempatan di lain waktu kita akan meneruskan kembali. Sudah selesai ya, terima kasih banyak. Mungkin boleh. Terima kasih. Terima kasih Bunda Azizah, sangat inspirasi. Tadi yang cerita si Putri ini, anak kecil ini itu nyata ya Bun ya, benar-benar terjadi ya, dan benar-benar efeknya langsung real di hari itu juga. Subhanallah. Semoga kita dijauhkan ya Bun dari kejadian-kejadian seperti itu, dan semoga Allah bisa meredam emosi kita ya Bun ya di depan anak. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil hari ini. Mungkin juga masih banyak nih yang penasaran. Mungkin di sini Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk bertanya. Kita buka 2 sesi Bunda, boleh? Boleh, silakan Kak. 2 sesi ya, Ibu Bapak silakan. Mungkin untuk 3 orang pertanya pertama dulu, di sesi pertama silakan bisa berdiri. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan nih ke Bunda Azizah, misalkan benar nggak sih sengaruh itu dari kecil? Tadi juga ada sempat ngomong dalam kandungan itu dinajiin, emang iya ya denger ya? Atau mungkin ada yang mau bertanya, kalau musik jazz gimana? Musik jazz aja kali ya Bunda ya gitu. Kenapa harus, mungkin sambil nunggu boleh Bunda, kenapa lebih baik Al-Quran? Kan banyak nih yang bilang musik jazz juga bagus kok. Kalau menurut Bunda pribadi gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menjawab Bunda. Ya, kenapa kita disarankan untuk banyak membaca Al-Quran ketika kita sedang mengandung? Karena Masya Allah, Al-Quran ini adalah miracle ya. Ada banyak ajaban yang disebabkan oleh Al-Quran. Jadi contoh simpel saja, misalkan air ini, ketika air ini kita bacakan ayat suci Al-Quran, maka molekul dari air ini bisa berubah menjadi sesuatu yang indah. Air biasa ketika kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu bisa berubah molekulnya menjadi air alkali. Ini hal yang sangat simpel adalah air. Bagaimana dengan janin kita? Setidaknya ketika kita bacakan ayat suci Al-Quran, insya Allah akan tumbuh menjadi sesuatu yang berkah. Buhan putra putri kita ini juga penuh keberkahan, yang insya Allah ini jadi parenting kita yang pertama. Sehingga ketika nanti putra putri kita sudah lahir ke dunia, itu sudah sangat familiar dengan Al-Quran. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga pada saat dia menghafal itu akan lebih mudah. Nah, ketika saat anak-anak kita belajar, karena dengan mendengarkan tadi sambungan sel-sel otak itu bisa lebih banyak, maka anak juga akan bisa lebih cerdas. Masya Allah. Jadi itu miracle of Quran. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Mungkin kita masih menunggu, ada yang ingin bertanya, silahkan Kak. Ada 1, 2, 3. Oke, 3 orang penanya dulu. Boleh Mbak, silahkan. Boleh berdiri dan perkenalkan namanya ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani, Ibu mau bertanya, bagaimana cara mengatasi seorang ibu yang kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi mampir. Karena kadang-kadang pas ingat parenting kita tenang gitu loh. Tapi pas lagi ada mungkin anak-anaknya juga rewel segala macam gitu kan. Apalagi kalau lagi anaknya udah dewasa, sudah punya pemikiran sendiri gitu kan, dia pasti mengemukakan pendapatnya gitu loh. Seperti anak saya kelas 2 SMP, dimana dia sudah tidak mau lagi dengan ancaman, misalnya, nah kalau nggak salah mama ambil ya handphonenya,
dia cukup bilang, kita tanya gitu, nak, jadi mau kamu gimana gitu kan, cukup dibilangin aja mama katanya. Terus kalau kamu nggak dengar, cukup dibilangin aja katanya. Dan kita coba terapkan sampai kita mungkin sudah seperti membaca mantra gitu kan, sampai dia nak salat gitu, sampai dia bangun. Tapi alhamdulillah sih dianya nurut gitu kan, cuman kan kadang lagi emosi, nah salat gitu kan, atau ngomong seperti itu, apalagi lagi mengejar waktu gitu kan, yang itu akan memicu emosi kita. Gimana itu Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bun? Langsung aja ya, jadi kita tanya jawab langsung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini sangat menarik Bunda. Bagaimana nih Bun supaya kita itu bisa tetap jadi ibu yang mindful mom. Jangan sampai kita menjadi tadi Mbak Lampir ya Bun ya. Masya Allah. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang ibu yang damai, seorang ibu yang tenang. Jadi rasa damai dan tenang itu berasal dari hati kita Bun. Dan ketika kita tadi menjadi seorang ibu yang sungguh pendek, ini kalau dalam psikologi adalah sinyal dari harmoni dari dalam tubuh kita yang sedang kelelahan. Nah, artinya apa Bun? Kadang kita itu cepat marah karena kita itu lelah. Bener? Kita cepat marah karena kita lelah, bukan karena anak kita lelah. Terkadang anak-anak kita itu sebenarnya nggak bersalah, tetapi sebenarnya hati kita yang saat itu sedang tidak baik-baik saja. Hati kita yang saat itu sedang lelah. Jadi ketika kita merasa lelah Bun, nggak apa-apa, kita ambil jeda. Jadi seorang ibu yang baik itu bukan seorang ibu yang perfect, bukan seorang ibu yang sempurna, bukan seorang ibu yang anaknya itu bisa segala-galanya, bukan. Seorang ibu yang baik itu adalah seorang ibu yang mau terus belajar, yang terus belajar, terus memperbaiki diri. Gak apa-apa kok sekali-kali kita bersalah, gak apa-apa sekali-kali kita salah, karena kita adalah manusia. Karena kodratnya manusia ini ya adalah tempatnya salah dan hilaf. Jadi ketika putra-putri kita mungkin bersalah, kita ingat kembali putra-putri kita ini adalah manusia titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita, kodratnya sama seperti kita. Kalau anak kita melakukan kesalahan, kita juga punya potensi yang sama untuk melakukan kesalahan pula. Jadi ketika anak kita bersalah, kalau kita ingat itu ya Bun ya, kita ingat rumus fitrahnya kita sebagai manusia, maka kita akan lebih sabar. Anak kita juga manusia kok, wajar salah. Mungkin sekarang anak kita salah, besok bisa jadi kita yang bersalah. Kemudian ketika kita bersalah, kita jangan malu untuk kita minta maaf ke putra-putri kita. Gak apa-apa kok kita minta maaf ke putra-putri kita. Justru ketika kita minta maaf ke putra-putri kita itu menjadikan putra-putri kita itu lebih sayang pada kita Bun. Gak apa-apa sekali-kali misalkan kita bersalah. Nak maaf ya, Bunda gak bisa ngasih yang terbaik. Bunda gak bisa ngasih waktu yang maksimal untuk nemenin kamu belajar Nak, sehingga nilai kamu jadi kurang. Bunda minta maaf ya Nak ya. Kita perbaiki bersama. Nah ini Bun, jadi rasanya lebih indah ketika kita komunikasikan seperti ini. Daripada redaksi kata-katanya kita ganti begini. Nah kamu kan tahu ibu sibuk, kamu kan tahu ibu kerja dari pagi sampai malam. Nah seharusnya kamu bisa belajar sendiri. Ketika kita memilih redaksi kata-kata yang kedua, itu menjadikan luka batin di hati putra-putri kita. Akhirnya apa? Putra-putri kita melihat kita itu bukan seorang ibu, tapi melihat kita itu sebagai seorang mandor. Kadang-kadang kita itu
mengambil peran sebagai seorang mandor, kita mengambil peran sebagai seorang pengawas. Ya Bun ya, bukan mengambil peran sebagai seorang ibu yang seharusnya merangkul, mengayomi. Nah, karena anak kita itu sedang proses belajar Bun. Proses belajarnya ini panjang. Proses belajarnya ini seumur hidup. Begitupun dengan kita. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, ketika kita sudah mulai merasa emosi kita ini sedang tidak stabil, maka ambil jeda untuk istirahat. Ya Bun. Tidak harus semuanya itu kita selesaikan. Bagi peran kita bersama ayah, bagi peran ibu bersama ayah. Jadi penting sekali kita berbagi peran dalam keluarga. Supaya apa Bun? Supaya kesehatan mental kita itu tetap terjaga, tetap stabil. Terkadang seorang ibu ini menjadi gampang sekali marah, bisa menjadi gampang sekali membentak anak ketika tidak ada terjadi peran ini tadi. Jadi ayah terlalu sibuk dengan pekerjaan, kemudian membebankan semua pekerjaan rumah dan pekerjaan tentang mendidik anak ini ke pundak sang ibu. Padahal seharusnya kalau dalam Islam itu ayah dan bunda berjalan beriringan, berjalan bergandengan. Jadi ayah sebagai kepala sekolahnya, bunda sebagai pendidiknya. Jadi demikian. Mungkin itu saja Bunda, sedikit jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda Eni. Silahkan pertanyaan kedua. Silakan Bunda. Saya Bunda mau tanya, kalau misalnya gimana sih jadi orang tua yang lemah lembut yang bisa berdamai lagi dengan diri sendiri? Terus kalau misalnya saya jadi orang tua yang toksik, apakah nanti ke depannya anak saya akan menjadi orang tua yang toksik juga? Karena secara tidak langsung saya merasakan dulu waktu diasuh sama orang tua ada rasa menjadi orang yang tua toksik juga gitu. Itu apakah nanti adakah menurun gitu nggak sih? Terima kasih Mbak. Silahkan Bunda langsung dijawab. Baik, terima kasih Bunda. Mohon izin saya menampilkan satu slide yang mohon izin Bunda, saya sambil menampilkan satu slide. Jadi bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang lemah lembut kepada anak. Nah, jadi definisi lemah lembut ini sebenarnya kalau penempatannya tepat itu juga baik untuk anak. Tetapi lemah lembut ini jika penempatannya tidak tepat, artinya kita terlalu lembut kepada anak, itu juga menjadikan anak menjadi lembek. Nah, jadi menjadikan anak menjadi generasi stroberi. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita bersikap sesuai porsinya saja. Tidak harus selamanya kita bersikap lemah dan lembut kepada anak. Tidak selalu kita harus permisif kepada anak. Jadi di sini ada 4 jenis pola asuh. Nah, 4 jenis pola asuh ini yang pertama adalah authoritarian atau otoriter. Nah, kemudian yang kedua adalah autoritatif atau suportif atau yang kita sebut dengan demokratis. Kemudian yang ketiga adalah permisif atau hangat. Yang keempat adalah uninvolved atau tidak peduli. Tadi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya Bun. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kita bersikap lemah lembut terhadap anak. Nah, sikap lemah lembut kita ini harus sesuai porsinya ya Bun ya. Ketika anak kita berlaku baik, maka kita bersikap lemah lembut. Kita bersikap penuh kasih sayang kepada anak.
Tetapi kalau misalkan anak kita melakukan satu kesalahan, nah di sini kita harus menegur putra-putri kita, tetapi tetap dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan. Cara yang baik dan ahsan ini bagaimana? Definisi lembut dan tegas. Definisi lembut dan tegas. Jadi kita menasehati dengan lembut tetapi tegas. Nah, bukan berarti kita bersifat permisif. Kita karena pengen jadi ibu peri, kita pengen jadi ibu yang lembut untuk anak kita, akhirnya anak kita melakukan apa saja kita biarkan. Sampai-sampai ketika anak kita melakukan kesalahan, akhirnya kita bilang, oh nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Nah itu salah. Nah, kita berlaku lembut ke anak itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kondisinya. Jika memang baik, maka kita berlaku lemah lembut kepada anak. Tetapi jika anak melakukan kesalahan, maka kita juga harus menegur. Tapi tegurlah dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyebutkan bahwa yang engkau lakukan ini adalah satu kesalahan, nak, maka jangan diulangi lagi. Akibatnya adalah seperti ini. Nah, caranya kita memberikan sebab dan akibat. Sebab engkau melakukan ini, maka akibatnya adalah demikian. Nah, itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Apakah menurun nanti kalau misalkan kita dikasih secara otoriter sebelumnya ibu tersebut merasa dia melakukan hal yang sama ke anaknya, dan apakah dia melakukan ke anaknya, anaknya juga akan melakukan hal yang sama nantinya gitu. Baik. Jadi ketika kita menjadi korban dari pengasuhan yang toksik tadi ya Bu ya, kita menjadi korban dari orang tua yang otoriter. Apakah nanti hal itu akan menurun kepada putra-putri kita? Jadi anak-anak kita itu memang tergantung dari pengasuhan orang tuanya. Ketika putra-putri kita di usia yang golden age sering mengalami kekerasan, biasanya memang cenderung putra-putri kita ketika nanti dia dewasa maka akan melakukan kekerasan pula. Nah, ini sangat penting sekali kita sebagai orang tua kita menyadari bahwa putra-putri kita ini adalah peniru yang ulung. Peniru yang ulung orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tuanya pasti akan ditiru oleh putra-putrinya. Tetapi kita bisa memilih, Bu. Kita bisa menjadi orang tua yang seperti apa. Mungkin kita dibesarkan di keluarga yang toksik. Kita tahu orang tua kita melakukan hal yang toksik. Kita tahu orang tua kita otoriter. Kita tahu nih rasanya nggak enak banget kalau diperlakukan secara otoriter. Karena kita tahu sedihnya, kita tahu rasa nggak enaknya. Kita putus mata rantai itu. Sudah cukup, ini saya yang merasakan. Anak-anak saya jangan sampai merasakan hal yang sama. Nah, kita bisa memutuskan itu, Bun. Karena itu adalah sebuah pilihan. Kita memang tidak bisa memilih terlahir dari ayah dan bunda seperti apa. Kita memang tidak bisa memilih terlahir dari orang tua yang seperti apa. Tetapi kita bisa memilih menjadi orang tua yang seperti apa. Apakah kita memilih untuk menjadi orang tua yang mengikuti pola asuh orang tua kita terdahulu? Apakah kita memilih untuk sembuh? Kita memilih untuk berdamai dengan masa lalu, dan kita memilih untuk mengasuh putra-putri kita dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi keputusannya ada di diri kita. Ketika kita mengingat, Bun, pada saat nanti, suatu saat kita akan menjadi tua. Suatu saat kita akan menjadi lanjut usia. Kita bayangkan, ketika kita lagi pengen marah nih, Bun, ketika saat ini kita marah ke anak, kita bayangkan ketika kita berusia di 60 tahun, kita sudah renta, tubuh kita sudah tidak kuat lagi, kita sangat tergantung pada anak. Kita bayangkan pada saat itu anak kita melakukan hal yang sama. Kalau kita sering membayangkan hal ini, maka ketika kita marah, kita nggak jadi. Kita nggak jadi marah. Kita nggak pengen masa tua kita juga dimarah sama anak-anak kita.
Kita nggak pengen masa tua kita itu menjadi masa tua yang sedih. Kita nggak pengen masa tua kita itu menjadi masa tua yang kesepian. Karena putra putri kita nggak kangen lagi sama kita. Karena yang diingat adalah amarahnya kita. Karena yang diingat adalah kita sebagai orang tua yang penuh emosi. Nah itu. Jadi itu salah satu tips supaya kita tidak pendek kepada putra-putri kita, supaya kita tidak menjadi orang tua yang toksik. Semoga kita semuanya Allah berikan kekuatan ya Bun. Karena segala sesuatu itu atas izin Allah. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang membimbing. Kita senantiasa mohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan untuk mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang baik, putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah, dan putra-putri kita menjadi sebab kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja sedikit dari saya, Bunda. Ya, terima kasih Bun. Semoga menjawab ya Ibu. Silakan pertanyaan ketiga, silakan dipersilakan. Baik. Penanya ketiga apa ada? Oke, baik kita tutup sesi tanya jawab. Bunda Aziza ingin memperkenalkan sesi hipnoterapi kepada para hadirin semua. Semoga berkenan. Butuh waktu sekitar berapa lama? Diharapkan untuk tetap tenang selama 10 menit karena akan ada sesi hipnoterapi. Dipersilakan Bunda Aziza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ayah bunda, kita tutup acara kita pada hari ini dengan kita bermuhasabah bersama. Ya. Mohon izin ayah dan bunda mengambil Mohon izin ayah dan bunda mengambil posisi yang senyaman mungkin. Mengambil posisi yang senyaman mungkin. Ananda mungkin boleh memberikan waktu kepada ayah dan bunda untuk sejenak rileks, untuk sejenak beristirahat, supaya ayah dan bunda bisa lebih damai lagi, ayah dan bunda bisa lebih bahagia lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita pejamkan mata kita. Kita ambil posisi yang senyaman mungkin. Pada hari ini kita niatkan kita menjadi orang tua yang baru untuk putra-putri kita. Kita niatkan kita menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kita. Silakan tarik nafas. Ambil posisi yang serileks mungkin. Kita tarik nafas. Hembuskan. Ya Rob, pada hari ini kami hadir di sini mengharapkan keridhaan-Mu ya Rob. Ya Rob, pada hari ini kami hadir di sini untuk bermujahadah menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Ampuni kami ya Rob. Selama ini
kami sering hilang. Kami menyanyiakan anugerah-Mu. Kami lupa bahwa putra-putri kami adalah tanggung jawab terbesar yang nanti akan kami pertanggungjawabkan ketika bertemu dengan Engkau ya Rob. Ampuni kami ya Rob, jika selama ini kami tidak menghadirkan waktu kami untuk anak-anak kami. Ampuni kami ya Rob, jika lisan kami sering menorehkan luka yang begitu besar untuk putra-putri kami. Ampuni kami ya Rob, jika kami lupa bersyukur atas nikmat yang begitu besar. Hadirkan wajah putra-putri kita, Bu. Hadirkan wajah lucunya, wajah yang selalu menghiasi hari-hari kita. Hadirkan wajah lucunya yang selalu ingin melihat kita bahagia. Hadirkan wajah lucunya yang senantiasa ingin melihat ayah dan bunda bangga. Hadirkan wajahnya. Maafkan Mamana jika selama ini Mama sering mengabaikan kehadiran-Mu. Maafkan Mamana jika selama ini Mama lebih sibuk dengan urusan-urusan Mama. Padahal kehadiran-Mu begitu Mama inginkan. Bayangkan wajah lucu putra-putri kita, Bu. Pada saat wajah lucu itu hadir ke dunia. Tangisannya pada saat lahir ke dunia. Begitu membahagiakan untuk kita. Dan bayangkan waktu begitu cepat berlalu. Saat ini putra-putri kita sudah di bangku sekolah, dan waktu akan semakin cepat berlalu. Putra-putri kita semakin besar dan beranjak dewasa. Dan kita bayangkan ketika putra-putri kita dewasa, tiba saat kita mengantarkan putra-putri kita ke pelaminan. Terasa waktu begitu singkat. Tiba waktunya kita akan berpisah, melepas putra-putri kita mengarungi kehidupan barunya. Saat itu sudah tidak ada lagi rumah yang berantakan. Saat itu rumah kita rapi sekali. Sudah tidak ada lagi makanan-makanan yang berceceran. Sudah tidak ada lagi piring-piring yang pecah. Tapi saat itu putra-putri kita sudah pergi meninggalkan kita. Tinggallah kita seorang diri. Kita memandangi
foto-foto putra-putri kita. Hanya foto dan kenangan yang menemani hari-hari kita. Ayah dan bunda, jika saat ini ayah dan bunda lelah, maka sejatinya itu adalah kelelahan yang akan sangat kita rindukan. 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, kelelahan ini akan sangat kita rindukan. Tetapi momen itu sudah tidak bisa terulang lagi. Semuanya sudah terlewat. Jangan sia-siakan momen yang akan sangat kita rindukan ini. Peluk putra-putri kita, sayangi putra-putri kita dengan kasih sayang yang terbaik. Nikmati setiap kelelahan ini, kita nikmati, dan semoga kelelahan ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Allah anugerahkan rasa lelah ini sebagai penggugur dosa-dosa kita. Bunda, Bunda adalah bunda yang terbaik. Jika saat ini kita lelah, gak apa-apa. Kita katakan pada diri kita, aku sedang lelah. Peluk tubuh kita, peluk erat tubuh kita. Kita ucapkan, terima kasih wahai tubuhku, terima kasih wahai diriku, sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih wahai diriku, sudah memperjuangkan yang terbaik. Bunda semuanya adalah bunda-bunda yang istimewa pilihan Allah. Jangan pernah merasa gagal. Jangan pernah merasa kita tidak berharga. Bunda semuanya adalah bunda-bunda pilihan Allah yang Allah titipkan anugerah yang luar biasa. Terima kasih wahai diri, tetaplah sehat, tetaplah bahagia mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan menjadi seorang ibu yang damai dan bisa memberikan rasa damai untuk putra-putriku mulai hari ini dan seterusnya. Rasa damai itu hadir dalam hatiku, hadir dalam renung jiwaku, dan rasa damai itu bisa menjadikanku ibu yang sangat dicintai. Barakallah untuk ayah dan bunda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan atas semua jeripayah ayah dan bunda, atas semua perjuangan ayah dan bunda, dan semoga putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, dan putra-putri kita menjadi sebab kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini jadi ajang evaluasi banget nih Bunda untuk kita semua, para ibu, para ayah di sini. Sekali lagi saya ucapkan mewakili para peserta yang hadir, terima kasih banyak atas waktu, tenaga, dan juga materi-materi yang sangat luar biasa mau berbagi ilmu. Kami juga mendoakan kepada Bunda Aziza supaya selalu sehat, dilimpahkan keberkahan, dan juga bisa terus berbagi ilmu. Tapi kalau dari saya, satu yang paling berkesan di hati saya adalah materi Bunda barusan, yaitu tidak ada ibu yang gagal, hanya ada ibu yang terus belajar. Masya Allah. Tepuk tangan Bunda sekali lagi untuk Bunda Aziza. Terima kasih sekali lagi untuk semua Bapak Ibu hadirin yang telah hadir. Semoga sesi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri bersama Bunda Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.